Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo vlogger, selamat bertemu kembali dengan vlogkita.com. Alhamdulillah kali ini vlogkita.com dapat berbincang-bincang dengan seorang politisi muda, anggota DPRD Kabupaten Garut, yang alhamdulillah di karangan warga Garut terkenal dia concern terhadap warga masyarakat kecil. Di mana ada warga masyarakat yang terkena musibah atau apapun itu, beliau selalu hadir di tengah kita. Ya ini dia Pak Yuda. Pak Yuda, sehat Pak Yuda? Alhamdulillah sehat, Kang Yosef. Alhamdulillah. Jadi Pak Yuda ini asli dari Garut. Beliau sekarang menjadi anggota DPRD dari fraksi PD Perjuangan. PD Perjuangan, Pak ya. Berbicara tentang anggota dewan nih Pak, yang paling ingin saya tanyakan ketika ada kesempatan seperti ini, apa sih Pak yang menjadi suka duka menjadi seorang anggota dewan Pak? Suka dukanya seperti apa Pak? Suka dukanya, kalau suka gajinya besar. Alhamdulillah. 36 juta gaji anggota DPRD dengan tunjangan. Oke. Kalau dukanya tentunya dengan tugas fungsi ada budgeting, legislasi dan pengawasan, di samping kita juga harus memenuhi ekspektasi konstituen. Kadang kita tidak bisa memenuhi, tidak bisa menyenangkan banyak orang, tidak bisa menjembatani kepentingan banyak masyarakat yang harus diperjuangkan. Nah kadang di situ dukanya seperti itu. Terus ya paling itu saja sih kalau dukanya. Nah, by the way Pak, apa sih yang memotivasi Bapak menjadi seorang anggota dewan? Apa Pak sih yang menjadi motivasi latar belakangnya Pak? Pertama mungkin kalau saya tentunya ada semacam, kadang biasanya kan ini sebelum ke motivasi ya, anak pedagang jadi pedagang gitu kan. Kemudian ayah saya adalah seorang politisi yang kemudian memang entah bagaimana dari awal saya ditugaskan untuk seperti distribusi surat menyurat apa yang kemudian akhirnya saya berkecimpung di sini di dunia politik yang kemudian ditugaskan oleh partai duduk menjadi anggota DPRD Garut tadi, mengikuti pemilu legislatif. Yang motivasinya terutama adalah tentu menjadi anggota DPRD akan lebih optimal dalam konteks mengartikulasikan, mengagregasikan kepentingan masyarakat yang harus diperjuangkan dalam sebuah kebijakan. Motivasi utama sih itu, motivasi utama. Pasti Bapak sibuk ya, di sana banyak agenda kerja ataupun apapun itu. Nah untuk menyikapi waktu Pak antara keluarga nih dengan waktu kerja Bapak, gimana Pak cara menyikapinya Pak? Memang ada konsekuensi pada akhirnya ketika menjadi politisi, apalagi duduk di parlemen ya. Dengan di DPRD Garut ini ya sebagai anggota dewan, sebagai legislator kan kita ada 3 fungsi. Satu, kita fungsi perencanaan pembangunan, budgeting, kemudian ada fungsi pengawasan, kemudian ada fungsi legislasi dalam konteks bersama-sama dengan eksekutif membuat peraturan daerah. Di situ kita secara maraton ada rapat kerja, di samping juga sebagai wakil rakyat kita harus rajin ketemu dengan rakyat. Nah ini ada konsekuensi yang kemudian memang waktu kita banyak tersita dan sedikit untuk anak, tapi alhamdulillah mungkin tentunya saya setiap hari meluangkan waktu, apakah itu mengirim makanan, tapi karena sekarang di masa pandemi COVID sehingga anak-anak pun tidak sekolah secara tatap muka, masih daring di rumah. Ya untung ada komunikasi WhatsApp, tapi diusahakan dalam sehari itu ketemulah bisa menemui kita dengan anak, terutama untuk mengetahui juga kan kebutuhan. Jadi kadang memang anak juga ada seperti begini. Terutama yang besar lah, anak saya yang Sinan sekarang memasuki kelas 2 SMA. Ayah mah baksos terus, hari buat abang gitu kan. Nah tentu saya memberikan pengertian bahwa ada tanggung jawab sosial yang melekat selaku anggota DPRD, selaku ketua DPC juga, dan alhamdulillah mungkin bisa sangat memahami, dan tentunya ya saya berusaha menyeimbangkan antara kerja, partai dan anak lah gitu. Dan ya tantangannya memang, tapi ya dilakukan alhamdulillah mereka bisa mengerti seperti itu. Oke vlogger, seperti apa yang dikatakan Pak Yuda barusan ya, sesibuk apapun kita, sejauh apapun kita pergi, tempat kembali kita adalah keluarga.
keluarga adalah mereka yang bisa memahami kesalahan kita, namun tetap menyayangi kita. Kita lanjut di VAR kedua, vlogkita.com. Oke, ketemu lagi dengan vlogkita.com. Season kedua, masih bincang enak dengan Pak Yuda. Pak Yuda nih, yang menarik bagi vlogkita.com, khususnya kami nih. Bapak itu terkenal sebagai anggota dewan yang selalu memperhatikan warga masyarakat yang terkena musibah, Pak. Ataupun warga masyarakat yang tidak mampu lah. Bapak selalu hadir untuk membantu mereka. Apa yang membuat Bapak bisa seperti ini, Pak? Pertama mungkin ya sebagai anggota DPRD kita ketika mengingatkan Pemda ataupun menyerukan sesuatu lah untuk agar tiap SKPD bisa secara sigap memperhatikan masyarakatnya, tidak dengan omongan doang, tidak bisa omdo. Ya. Saya selaku politisi dan selaku anggota DPRD, selaku legislator lokal harus memberikan contoh, memberikan keteladanan dalam konteks solidaritas sosial, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang memang sini kita belum tahu kapan berakhirnya. Nah, pertimbangannya itulah di tengah pandemi COVID-19, bagaimana agar rakyat bantu rakyat, warga bantu warga, rakyat bantu pemerintah. Nah, tentu sebagai wakil rakyat, sebagai anggota dewan, ketika kita berharap semangat gotong royong, kepekaan sosial terbangun, solidaritas terbangun, tentunya kita tidak bisa kalau tidak memberikan contoh. Nah, dalam konteks itu, ya kita harus memberikan contoh agar kemudian terbangun gotong royong yang kuat lah. Contoh seperti begini, mungkin saya ambil contoh di Desa Sanding, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, ada rumah rubuh, kemudian kita datang, karena memang ada yang kita memberikan, pertama saya memberikan dulu 1 juta rupiah, saya berharap ada sirkulir warga, dan sirkulir warga itu berjalan, alhamdulillah terkumpul 8 juta rupiah, yang kemudian saya pun dari gotong royong kawan-kawan PAC dan DPC mengumpulkan lagi sebesar 3 juta rupiah, sehingga terkumpul 4 juta rupiah, dan sehingga kita bisa mewujudkan rumah kembali yang rumah rubuh tersebut. Jadi memang tentunya harus memberikan, jadi parameter saya adalah yang terkena musibah seperti rumah rubuh, rumah kebakaran gitu kan. Karena kalau yang di luar konteks itu tentu kita bisa dianggarkan lewat APBD. Contoh di 2021 ini memang beberapa rutilahu itu merupakan sudah diperencanakan tahun anggaran sebelumnya. Nah, tapi kalau yang konteks rumah rubuh ini kan tidak bisa ditunda-tunda ya, kasihan pemiliknya. Nah, kemudian ya itulah dalam hal ini ya memang terlepas responnya bagaimanapun ya kita berusaha berbuat semaksimal mungkin. Dan tentu ini juga tidak kemudian upaya saya sendiri, tapi merupakan gotong royong. Di sini ada DPRD provinsi, ada DPR RI, kemudian ada DPRD kabupaten, kemudian kawan-kawan PAC yang alhamdulillah sekarang ini saya melihat semangat gotong royong di internal PD Perjuangan itu bagus. Seperti ketika ada kejadian longsor kemarin di Cilau 2 kali, PAC bergotong royong mengumpulkan uang, kemudian membantu masyarakat yang terkena musibah. Ini sudah terjadi. Jadi makanya memang buat saya kemudian memberikan teladan itu menjadi penting gitu kan. Menjadi penting yang kemudian kita harus secara sukarela mendedikasikan gaji tunjangan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Tentunya first thing first tuh anak ya, anak. Kemudian setelah semua kebutuhan anak terpenuhi, kemudian sebagian, karena gini juga di anggota dewan itu kan di gaji tunjangannya ada tunjangan komunikasi intensif. Tunjangan komunikasi intensif ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Tunjangan tapi komunikasi intensif. Okay. Tunjangan ini sebesarnya sekitar 14 juta dipotong pajak, jadi diketerima sama saya sekitar 12 juta rupiah. Okay. Tunjangan ini harus dipergunakan oleh anggota DPRD untuk menemui masyarakat. Bukan berarti kemudian ngasih, tapi untuk membiayai dia keliling ke masyarakat untuk kemudian mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Dan memang tentu, jadi kalau saya tidak keliling, kemudian tidak mendedikasikan penghasilan untuk kepentingan masyarakat, tentu menjadi sebuah ini juga ya. Makanya kemudian saya bisa keliling ketika Kang Hendar misalnya memberitahukan ada lansia duafa yang tidak masuk DTKS harus dibantu, ya saya datang ke sana tentu. Ini juga berdasarkan masukan-masukan yang saya berusaha semaksimal mungkin merespon, dan karena kokohnya gotong royong
tentu tidak hanya penghasilan saya sendiri, di sini ada DPRD provinsi, ada DPR RI yang kemudian mereka juga melihat di tengah pandemi ini mereka tentu harus berkorban lebih banyak. Dan di bulan Agustus ini khususnya, alhamdulillah di bulan Agustus 2021 ini semua anggota DPRD Kabupaten Garut mendonasikan gajinya untuk kepentingan masyarakat yang terdampak di pandemi COVID-19 dan DPRD provinsi. Jadi kemarin itu kita terkumpul 100 juta di awal bulan untuk semua kepentingan, untuk pengadaan sembako untuk para isoman, kemudian juga untuk yang terdampak, dan kemarin kita vaksinasi juga bisa. Jadi memang di bulan Agustus ini khusus karena kemarin kita di Juli ada outbreak COVID, tentu ini kan membutuhkan gotong royong, bahu-membahunya semua pihak, dan kita tidak bisa sekedar hanya menyerukan kita harus gotong royong, tapi kita harus memberikan contoh. Betul. Makanya di bulan Agustus kemarin kita mendonasikan seluruh gaji tunjangan kita masing-masing dewan per 30 juta gitu kan. Kemudian yang akan dipergunakan untuk kepentingan itu pandemi Covid lah, penanggulangan pandemi Covid. Jadi Proger, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para anggota dewan khususnya Pak Yuda dan umumnya seluruh anggota dewan di Kabupaten Garut ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Garut sebuah kota yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Pak Yuda, untuk target kerja nih di sisa berapa tahun lagi Pak Yuda? Kalau masa tugas saya selaku anggota DPRD adalah sampai 13 Agustus 2024. 2024. Karena target ini apa Pak? Target kerjanya Pak di sisa ini Pak? Target kerja Bapak selaku? Ya tentunya seoptimal mungkin bagaimana menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat ya. Wakil rakyat dalam konteks fungsi budgeting, fungsi legislasi, fungsi pengawasan. Nah, saya ke lapangan pun bagian dari fungsi pengawasan. Seperti ketika ke Batu Gede, Sukamanah itu kan ternyata lansia yang kita temui itu tidak masuk ke dalam DTKS padahal rumahnya reot dan dia tidak memiliki sanak saudara. Nah, kemudian kita koordinasi ke dinasnya untuk supaya dinas segera memasukkan lansia tersebut masuk dalam DTKS seperti itu. Nah, memang turun ke lapangan adalah bagian fungsi pengawasan agar kinerja dari eksekutif dari SKPD terkait di berbagai bidang urusan, mungkin ada bidang sosial, ada bidang ekonomi, itu bisa lebih optimal. Nah, makanya agar bisa optimal ya saya harus turun gitu. Ada info apapun, sekecil apapun tentang misalnya seseorang yang mungkin secara ini penuh keterbatasan, ya kita harus bisa menengok langsung seperti itu. Dikunjungi, ya tidak cukup hanya dengan membantu saja, tapi kemudian bagaimana agar lansia tersebut bisa mendapatkan jaring pengaman sosial baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. Dan alhamdulillah itu sudah dan termasuk mungkin dari kawan-kawan blog kita yang terutama nih Kang Hendar yang sering banyak ngasih info. Jadi Kang Hendar yang sering disebut Pak Yuda ini adalah salah satu anggota dari vlogkita.com. Oke Pak nih, situasi kita saat ini negara kita sedang dilanda pandemi COVID-19 Pak ya. Tanggapan Bapak nih tentang situasi pandemi ini bagaimana Pak? Tanggapan Bapak? Harapan saya masyarakat bisa taat terhadap aturan yang oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tentunya dengan berbagai pertimbangan aspek ekonomi, aspek kesehatan, ada mungkin yang sedikit terdampak dengan PPKM. Tapi PPKM bukanlah lockdown, bukanlah karantina. Masyarakat tetap bisa berusaha, tetap bisa berikhtiar, beraktivitas, tentu dengan prokes yang ketat. Nah, kita, toh pemerintah pusat juga, pemerintah daerah mengalokasikan APBN maupun APBD untuk jaring pengaman sosial. Baru-baru ini kita misalnya pemerintah pusat sudah menambah rumah tangga yang mendapatkan jaring pengaman sosial, kemudian pemerintah daerah juga sama, agar banyak warga Garut yang terbantu oleh jaring pengaman sosial, kemudian sedikit bisa menaati PPKM. Dan alhamdulillah ternyata PPKM ini kan bisa membuat penularan COVID ditekan, landai kembali. Sekarang rumah sakit bed occupancy ratio-nya, bornya di 20%, ketika sebulan atau 2 bulan lalu hampir 100% ya. Nah tentu ini mungkin ada sedikit yang omsetnya turun, tapi mohon bisa dipahami, siapapun sekarang harus bergotong royong, mau berkorban agar pandemi COVID ini segera berakhir. Satu kuncinya adalah kita menaati apa yang di aturan yang telah ini oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan bersama-sama kita mungkin bisa segera mengakhiri pandemi COVID. Dan terutama adalah jangan percaya hoax bahwa vaksinasi itu
berbahaya, kita sukseskan vaksinasi dari program dari pemerintah, karena kekebalan kelompok, kekebalan imunitas, ya, imunitas kelompok ini hanya bisa dicapai kalau 70% populasi sudah vaksin. Nah, tentu siapapun, semua kalangan, mau muda, tua, lansia, sukseskan vaksinasi, mau datang ke puskesmas atau ketika desa kelurahan atau termasuk TNI Polri yang suka menggelar vaksinasi, mari kita datangi dan kita divaksin, itu saja. Oke, kalau mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pak Yuda, jadi tidak terasa nih kita ngobrol udah lama, cuman saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi nih Pak Yuda. Pak Yuda seorang politikus muda, kira-kira apa pesan-pesan Pak Yuda buat generasi muda Indonesia di luar sana, Pak? Apakah ada pesan-pesan untuk para generasi muda kita, Pak, yang ada di luar sana? Pesan-pesan apa ya? Ya, berkontribusi positif lah terhadap bangsa, negara, sekitar, kerabat, apapun kita, apapun yang bisa kita sumbangsihkan, tenaga, pikiran, waktu, berkontribusi positif lah buat ya buat tetangga kita, masyarakat, bangsa dan negara, itu saja. Oke, siap program. Dan Pak Yuda, ngomong-ngomong nih, dari pulokita.com kita mau memberikan cenderamata nih Pak Yuda. Tempat menyimpan. Ini Pak Yuda ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya buat Bapak. Oke, siap. Oke, Vlogger, mungkin itu bincang kita dengan Pak Yuda, anggota Dewan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua pada umumnya. Selamat bertemu lagi di episode selanjutnya. Pulokita.com, berkreasi, berkarya, berinovasi.